Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Matahari Kaputeri dari kelas 10-6 akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kenapa materi ini itu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti punya banyak kebutuhan, tapi nggak semua bisa langsung terpenuhi, dan itu terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya. Supaya lebih jelas, aku mulai dari materi pertama dulu ya. Pada slide pertama ini ada pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu semua hal yang harus dipenuhi supaya kita bisa hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini sifatnya dinamis, jadi selalu berubah-ubah. Perubahannya dipengaruhi beberapa faktor kayak usia, pendapatan, lingkungan sosial, gaya hidup, dan perkembangan teknologi. Jadi singkatnya, kebutuhan manusia itu terus berkembang sesuai keadaan. Berikutnya ada hubungan kelangkaan dan kebutuhan. Manusia punya kebutuhan yang jumlahnya nggak terbatas, tapi sumber daya yang tersedia itu terbatas. Karena itulah munculnya kondisi kelangkaan. Situasi ini bikin kita harus milih mana yang paling penting atau menentukan prioritas. Nah, disinilah peran ilmu ekonomi yaitu bagaimana cara mengatur sumber daya yang terbatas supaya kebutuhan yang banyak tadi bisa tetap terpenuhi secara efisien dan efektif. Selanjutnya, ada jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling penting untuk hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang membuat hidup lebih nyaman, seperti sepeda, smartphone, atau tas. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah, seperti mobil sport, perhiasan mahal, atau liburan ke luar negeri. Berikutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Misalnya, membeli obat kalau ada yang sakit. Kedua, kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang berguna nanti, seperti menabung, asuransi, dan persiapan jangka panjang lainnya. Jenis kebutuhan manusia juga dapat dilihat dari sifatnya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yaitu segala kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi fisik, seperti makan, tidur, dan olahraga. Lalu ada kebutuhan rohani yang berkaitan dengan ketenangan dan kepuasan batin, misalnya ibadah, hiburan, atau kegiatan yang membuat jiwa merasa lebih tenang. Selain itu, kebutuhan manusia dapat dibedakan menurut siapa yang memerlukannya. Ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Contohnya perlengkapan sekolah seperti pensil atau pulpen. Ada juga kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama seperti jalan raya, rumah sakit, atau sekolah yang menunjang kepentingan masyarakat. Slide ini menjelaskan tentang tindakan ekonomi. Tindakan rasional adalah keputusan yang diambil dengan pertimbangan, jadi hasilnya biasanya lebih menguntungkan. Sementara itu, tindakan irasional dilakukan tanpa pikir panjang, sehingga cenderung merugikan. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita sebaiknya memilih tindakan yang rasional supaya keputusan yang kita buat lebih tepat. Slide ini menjelaskan 3 faktor utama yang menyebabkan kelangkaan. Pertama, sumber daya alam terbatas, sementara kebutuhan manusia terus meningkat. Kedua, kualitas dan jumlah sumber daya manusia memengaruhi produksi. Kalau kurang, barang yang dihasilkan juga berkurang. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang maju membuat proses produksi lambat. Jadi, kelangkaan muncul bukan hanya karena alam yang terbatas, tetapi juga karena manusia dan pengetahuannya yang masih perlu dikembangkan. Jadi, kesimpulannya, kebutuhan manusia itu nggak terbatas, sementara sumber daya yang kita punya terbatas. Dan disitulah kelangkaan muncul. Makanya, penting banget buat ngatur penggunaan sumber daya dengan bijak. Oke, itu aja materi yang bisa aku jelasin hari ini. Semoga jelas, semoga masuk, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Makasih banyak udah dengerin sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.